A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pendengar dan ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kuliah Fajar kali ini saya akan menyampaikan materi komitmen perempuan berkemajuan yang tertuang di dalam dokumen Risalah Perempuan Berkemajuan hasil Muktamar Aisyah ke-48 di Surakarta. Komitmen perempuan berkemajuan tercermin dalam kualitas jiwa, alam pikiran, dan tindakan yang serba utama. Perempuan berkemajuan dalam relasi sosial merupakan entitas individu dan kelompok yang inklusif, yang hidup menyatu, damai, dan bersinergi dengan seluruh insan dari berbagai latar belakang secara adil dan tanpa diskriminasi. Perempuan berkemajuan menampilkan diri sebagai umat terbaik atau khairu ummah untuk membangun kehidupan bersama yang berperadaban utama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Salah satu strategi komitmen perempuan berkemajuan adalah kemanusiaan universal. Perempuan merupakan bagian dari warga dunia dalam relasi antar manusia yang setara, adil, dan berkeadaban. Karenanya perempuan dan gerakan-gerakan perempuan dari berbagai latar belakang penting berkomitmen mengambil peran dalam usaha-usaha penguatan nilai-nilai dan praksis kemanusiaan universal. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perdamaian, penanggulangan pengungsi, pendampingan korban perang dan kekerasan, advokasi lingkungan, penanggulangan pandemi dan endemi, penanggulangan bencana dan kelaparan, serta berbagai aktivitas kemanusiaan di tingkat global lainnya. Pikiran Muhammadiyah abad kedua tentang pandangan keagamaan atau Islam berkemajuan ditegaskan bahwa Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan,
eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Perempuan berkemajuan dalam perspektif Islam didorong untuk menjalankan peran keagamaan yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan semesta yang rahmatan lil alamin. Perwujudan rahmatan lil alamin perlu menjadi kesadaran seluruh umat Islam, termasuk kaum perempuannya. Segala tindakan umat Islam dimanapun berada, baik sebagai individu, anggota masyarakat, warga bangsa, harus menuju pada kebermaknaan hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kesadaran ini menjadi kunci bahwa Islam tidak hanya soal kepercayaan, tetapi juga praktik bagaimana umat Islam mewujudkan rahmatan lil alamin. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, Muhammadiyah dan Aisyah sebagai gerakan Islam hadir mengusung kemanusiaan universal. Teologi Al-Ma'un yang diajarkan Kiai Dahlan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, dan kejumudan menjadi doktrin bahwa ajaran Islam tidak hanya teks yang dihafalkan, tetapi Islam yang dipahami dan dipraktikkan. Pengentasan kemiskinan, kebodohan, kesehatan yang minim, kejumudan dilakukan kepada semua orang tanpa terbatasi oleh sekat agama, suku bangsa, bahasa, serta warna kulit. Gerakan Aisyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, perlindungan perempuan dan anak, kepedulian kepada kelompok marginal adalah perwujudan kesetaraan gender. Berpihak kepada kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, lansia, serta perwujudan inklusi sosial. Perspektif kemanusiaan universal bukan saja berdasarkan pada kitab suci Al-Quran dan hadis, namun berdasarkan pada tradisi agama-agama non-Islam yang memiliki misi kemanusiaan, cinta kasih, penyayang, dan perdamaian dunia. Selain dari perspektif Islam dan agama-agama, kemanusiaan universal juga berdasarkan pada perspektif tentang keamanan manusia atau human safety sebagai perspektif baru. Dengan demikian, kemanusiaan universal harus menjadi perspektif bahwa agama kita merupakan agama yang menjunjung cinta kasih serta agama keadilan untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Perspektif Islam sebagai agama cinta dan penuh kasih sayang harus termaktub dalam setiap langkah warga Indonesia. Inilah yang disebutkan, inilah sebetulnya praktek dari Islam rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dikuatkan Allah untuk mewujudkan komitmen sebagai perempuan yang berkemajuan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya.